Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan tidak menjawab pertanyaan Ye Beijing, jadi dia berpura-pura mabuk. Sekarang, nomor 4 telah sampai ke Sensi. Mungkin hanya masalah waktu sebelum masalah cloning terungkap. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kamu bukan tubuh klon sama sekali. Bagaimana kekuatan cloning bisa tumbuh begitu cepat? Kamu adalah dirimu yang bereinkarnasi, kan? Ye Beijing memandang Shoyan dengan senyum manis di wajahnya. Kalimat ini langsung menunjukkan Shoyan. Meskipun dia sudah menebak hal ini, dia tidak berharap bahwa pihak lain sebenarnya langsung terus terang begitu cepat. Jangan khawatir, apapun kekuatanmu, aku tidak akan pernah membencimu, ucap Ye Beijing lagi. Wanita memang memiliki penglihatan yang bagus. Shoyan berhenti menyangkalnya. Tidak masuk akal jika dia terus berpura-pura. Dengan kekuatan Ye Beijing, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Bagaimanapun, wanita di depannya adalah monster tua yang sudah ada sejak zaman Zuzang. Ada terlalu banyak kekurangan di tubuh Shoyan. Kemungkinan besar, dia sudah bisa menebaknya sudah lama. Oleh karena itu, dia mengikuti Shoyan. Setelah diekspos, Ye Beijing menutupi bibirnya yang kecil dan tersenyum lembut. Gerakannya indah, dan setiap gerakan serta senyumannya begitu indah. Wajah Ye Beijing terlihat seperti bunga bersih. Melihat penampilannya saja, tidak ada keraguan bahwa dia adalah kecantikan yang menakjubkan. Pinggang Willow dibalut sutra hitam, tampak anggun dan mempesona ditambah dengan sosok cembung, bokong bulat, dan payudara gagah. Siapapun akan sulit menolaknya. Saat ini, Ye Beijing sedang menari dengan anggun di depan Shoyan. Sosoknya menawan dan seringan kembang sepatu. Setiap gerakannya mampu menggugah hati sanubari pria. Bahkan Shoyan pun tidak bisa mengendalikannya. Sampai suatu saat, dia melihat ke bawah perutnya dan menyadari ada yang tidak beres. Shoyan dengan cepat mencoba menekannya dengan kemauannya. Tetapi ternyata tidak berpengaruh. Meski pikirannya pusing, kesadarannya masih jernih dan dia langsung bereaksi. Selain anggur abadi, apakah ada hal lain dalam anggur ini? Shoyan memandang Ye Beijing dan bertanya dengan serius. Tuan muda, apakah kamu tidak mempunyai masalah di bidang itu? Aku menambahkan sedikit obat ke dalamnya, ucap Ye Beijing. Apa? Shoyan tiba-tiba berdiri. Ye Beijing berseru, matanya langsung bersinar saat melihat bagian bawah Shoyan. Obatnya sudah mulai berlaku. Ayolah, selir ini bersedia melakukannya kapan saja. Anggap saja aku budakmu, ucap Ye Beijing. Shoyan segera duduk bersila karena malu dan mengedarkan aura di tubuhnya. Kekuatan jantung api cukup untuk menekan efek obatnya. Kenapa kamu turun lagi? Mungkinkah obatnya kurang kuat? Coba minum beberapa teguk lagi, ucap Ye Beijing. Shoyan membuka matanya dan menatap Ye Beijing tanpa daya. Wanita itu hampir tidak memalingkan wajah cantiknya ke bagian tertentu. Tepat ketika suasana ini membuat Shoyan merasa sedikit malu. Tiba-tiba, pada saat ini, keduanya sedikit terkejut. Sekarang identitas kedua belah pihak telah terungkap. Tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Mereka membalikkan telapak tangan dan batu giok hangat muncul di tangan mereka. Batu giok itu bersinar terang. Pertemuan telah diselenggarakan. Sudut mulut Shoyan tanpa sadar terangkat membentuk senyuman. Sementara Ye Beijing sedikit tidak senang. Sungguh pertemuan terkutuk. Mengapa harus diadakan sekarang? Ye Beijing mengumpat marah. Shoyan bersyukur di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan datang tepat waktu dan menyelamatkan dari api dan air. Mari kita pergi dan melihat mengapa pertemuan kali ini diadakan. Pasti ada diskusi penting. Melihat Ye Beijing yang marah, Shoyan memilih untuk mengabaikannya. Pikirannya bergerak dan kesadarannya memasuki ruang alam dewa kekacauan. Dengan tarikan dari jiwanya, Shoyan datang ke alam dewa kekacauan yang sudah dia kenal. Masih ada 9 platform batu dengan angka tertulis di atasnya. Kali ini, Shoyan adalah orang pertama yang datang ke alam dewa kekacauan, diikuti oleh nomor 4. Setelah keduanya masuk ke sini, mereka berdua diam-diam memahami dan tidak berbicara, tetapi memilih untuk tetap diam. Meskipun mereka sudah saling kenal dalam kenyataan, yang terbaik adalah jangan biarkan orang lain menebak hubungan ini di sini. Sampai sekarang, Shoyan masih tidak tahu arti dari pertemuan di alam dewa kekacauan ini. Apakah itu benar-benar hanya sekedar pertukaran status dan informasi tentang dunia masing-masing? Apa peran pertukaran informasi dan apa gunanya? Mendapatkan informasi dari dunia lain bukanlah hal yang baik untuk dunia itu. Tampaknya hal ini dapat melindungi dunianya sendiri dengan lebih baik. Namun, kenyataannya tidak. Jika ada orang dengan motif tersembunyi, informasi ini akan digunakan. Jika demikian, mengapa mereka berkumpul di sini? Apakah untuk saling membantu dan tumbuh bersama?
Namun di balik itu, pasti ada alasan lain yang tidak diketahui Shoyen. Mungkin hanya nomor 1 yang tahu jawabannya. Itu karena dialah yang mengadakan pertemuan di sini, dan tujuannya masih tidak diketahui. Pada saat ini, Shoyen dan Ye Beijing adalah orang pertama yang masuk. Kemudian orang-orang lainnya mulai datang satu demi satu dan berdiri di platform mereka masing-masing. Sekarang total 9 sosok biru sudah berkumpul. Semuanya, mari kita mulai rapatnya. Sebagai penyelenggara, nomor 1 membuat pembukaan seperti biasanya. Dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, tetapi hanya akan memberikan beberapa tugas yang berhasil diselesaikan Shoyen dan menerima hadiah. Sebelum pertemuan dimulai, aku punya berita yang ingin kusampaikan kepada semua orang, yaitu di antara kita ada kepala divisi pengendali kehidupan, ucap si nomor 1. Begitu kata-kata ini keluar, semua sosok itu terdiam. Shoyen mengetahui sesuatu tentang divisi pengendali kehidupan pada pertemuan terakhir, dan dia memang melihatnya. Divisi pengendali kehidupan juga merupakan spoiler. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan secara spesifik. Peran mereka adalah menjaga keseimbangan dunia. Tapi yang tidak disangka Shoyen adalah, di antara 9 orang di sini, ada orang yang bertanggung jawab atas divisi pengendali kehidupan. Jika itu si nomor 1, sepertinya sangat mustahil. Jadi Shoyen bisa menghapus kecurigaannya dan dengan dirinya sendiri. Maka tersisa 7 orang lainnya. Meski nomor 2 adalah yang pertama berbicara tentang pengejaran divisi pengendali kehidupan, bukan berarti Shoyen bisa mengesampingkan kecurigaan. Bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan divisi penghancur kehidupan di antara ke-7 orang ini. Dan bahkan jika dia mengetahuinya, siapa yang bisa menjamin seperti apa kemampuan pemimpin itu? Segera setelah nomor 1 selesai berbicara, dia mengembalikan hak kepada semua orang untuk berbicara. Pertemuan telah dimulai. Semua orang akan berbicara secara bergantian, ucap si nomor 1. Sungguh tidak terduga bahwa kepala divisi penghancuran yang telah lama kulacak ternyata ada di antara kita. Tidak peduli siapa di antara kalian yang memicu perang di alam Dewa 9 Surgaku, aku pasti akan memburunya sampai akhir. Wajan adalah orang kedua yang berbicara. Sejak awal, dia sepertinya sangat membenci divisi pengendali kehidupan. Pasti keterlibatan organisasi tersebut yang menyebabkan perselisihan di alam Dewa 9 Surga. Pantas saja, ternyata pelakunya ada di antara kita. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada perselisihan di alam misterius surga baratku. Sejak pertemuan itu, kedamaian antara para dewa dan iblis yang telah diam selama 10.000 tahun pun hancur. Kepala divisi kehancuran. Aku tidak tahu banyak tentangnya, tapi mungkin perselisihan antara dewa dan iblis di alam misterius surga barat juga karena mereka. Kupikir semua perselisihan yang terjadi dimulai karena kepala divisi kehancuran ini, dan kita harus menemukannya di antara kita, ucap si nomor 3. Nadanya tidak serendah sebelumnya, dan langsung berkata dengan marah. Begitu mendapati petunjuk tentang akar masalah, kami dari dunia iblis kuno dapat memastikan bahwa penghalang dunia telah diperbaiki sekarang. Mungkin seperti yang dikatakan semua orang, ini juga terkait dengan divisi pengendali kehidupan. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku punya pasukan yang mengurus penghalang dunia iblis kunoku. Adapun mengenai divisi pengendali kehidupan, sejujurnya aku tidak tertarik sama sekali, dan bagiku sendiri tidaklah penting, kata si nomor 4. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kepala pengendali kehidupan. Shoyen mempercayai kalimat terakhir ini karena dia telah bertemu Ye Beijing dan juga pernah ke dunia iblis kuno. Karakternya yang gila sepertinya hanya memikirkan laki-laki. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.